warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing dalam suasana COVID-19 atau suasana pandemi seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Mubarak AF selaku pembina OSIM di Madrasah Sanawiyah Syekh Yusuf Sungguh Minasa. Perlu kita ketahui bersama asal mula atau sejarah tentang Madrasah Sanawiyah Syekh Yusuf itu sendiri. Awalnya itu gedung yang digunakan Madrasah Sanawiyah Syekh Yusuf Sungguh Minasa Kabupaten Goa sekarang pada mulanya dibangun oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Goa yang diperuntukkan sebagai balai pertemuan para imam-imam. Selanjutnya melihat perkembangan gedung ini tidak lagi difungsikan oleh Departemen Agama karena Departemen Agama telah memiliki kantor sendiri di Jalan Samsuddin Tundur pada saat itu. Maka pengurus Yayasan Syekh Yusuf Tuan Tasarama Karigoa mengambil alih gedung tersebut untuk digunakan sebagai lembaga pendidikan agama. 1 tahun kemudian, tepat pada tahun 1967, didirikan Madrasah PGA 4 tahun, dan pada tahun 1978 dibuka Madrasah PGA 6 tahun. Namun pada saat itu saya juga belum lahir. Masing-masing dalam status terdaftar. Pada tahun 1976 Madrasah PGA 4 tahun berintegrasi ke Madrasah Sanawiyah atau biasa disingkat MTS, dan PGA 6 tahun berintegrasi dengan Madrasah Aliyah yang biasa disingkat MA. Kemudian adapun visi dan misi Madrasah Sanawiyah Syekh Yusuf, yang pertama visinya itu terwujudnya generasi Islami unggul dalam prestasi, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, memiliki ilmu yang dilandasi iman dan takwa. Misi MTS Syekh Yusuf yang pertama mewujudkan Madrasah Sanawiyah sebagai daya saing dengan mengandalkan potensi dasar diri. Yang kedua, mewujudkan madrasah yang handal dan kompetitif. Dan yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, membentuk peserta didik menjadi manusia yang mempunyai akidah yang benar, berakhlak mulia, dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua, serta cinta kepada tanah air, bangsa dan negara. Kepala madrasah mengamanahkan kepada saya untuk membawakan materi keorganisasian. Organisasi itu sendiri sudah ada sejak kita lahir di dunia ini. Kenapa? Karena ketika kita lahir dalam dunia ini, kita sudah masuk dalam struktur organisasi sebagai seorang anak. Jadi ayah kita adalah seorang pemimpin, sedangkan ibu kita adalah sekretaris sekaligus bendahara dalam struktur organisasi keluarga. Jadi ketika kita lahir, kita sudah masuk dalam sebuah struktur organisasi. Mengapa? Karena disitulah pentingnya sebuah organisasi. Dan adapun organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang mengambil tujuan bersama, kemudian bekerja sama-sama dan meraih tujuan bersama.
Tujuan organisasi merupakan suatu yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Tujuan berdasarkan rentang dan cakupannya dapat dibagi dalam beberapa karakteristik, antara lain tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek. Model atau gaya kepemimpinan ada dua. Yang pertama, otoriter. Otoriter gaya pemimpin yang otokritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Kemudian laissez-faire adalah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Kemudian dalam organisasi ada yang namanya situasional. Artinya pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa, kapan harus bersikap moderat, serta pada situasi apa pemimpin memberi kebebasan kepada bawahan. Kemudian ada yang namanya demokratis. Demokratis di sini adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Sumber daya kekuatan seorang pemimpin itu 50% ada dalam pribadi kita, ada dalam diri kita. Namun kekuatan pengetahuan kita itu hanya 35%. Sisanya 15% itu kekuatan peran kita. Kemudian ada 5 manfaat organisasi bagi siswa di sekolah. Yang pertama, belajar mengelola waktu. Belajar mengelola waktu, kapan harus datang ke sekolah. Kalau seumpamanya kita masuk pada jam 7, otomatis proses sebelum jam 7 itu sudah kita harus kelola. Tiba di sekolah sudah tepat jam 7 atau bisa sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengasah berbagai kemampuan. Kemampuan kita baik secara intelektual ataupun akademis. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan diri. Kita harus pede apapun yang kita lakukan. Kepedean ini akan menjadi pengalaman untuk kita sendiri. Kemudian yang keempat, melatih menjadi pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Memimpin bagaimana tangan kita gerakkan, memimpin bagaimana telinga kita mendengarkan ucapan kita dengan ucapan yang jujur. Kemudian yang kelima, memposisikan diri. Memposisikan diri kita, kalau memang kita salah, kita akui itu adalah kesalahan kita. Kemudian adapun hal-hal yang penting dalam organisasi, yang pertama, selalu menjaga silaturahim baik pengurus maupun anggota. Kemudian yang kedua, tidak mempertahankan pendapat yang menjadikan organisasi terpecah belah. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan diri sendiri. Kemudian yang keempat, membuat organisasi dalam organisasi. Artinya, ketika kita sudah membuat organisasi, jangan lagi ada kelompok di dalam organisasi itu yang membuat organisasi pecah belah. Kemudian yang terakhir, menjaga kekompakan kita. Selanjutnya kita akan tampilkan video tentang struktur sekolah kita, dan silakan anak-anakku sekalian menyaksikan siapa, mulai dari ketua yayasan, kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan seterusnya guru mata pelajaran. Oke, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.